Hai Sobat Holding Farmasi, semangat pagi, pagi luar biasa. Di video kali ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Sobat kalau dengar istilah design thinking? Mungkin bagi sebagian Sobat berpikir kalau design thinking itu ngomongin tentang inovasi, berpikir out of the box, punya terobosan baru, pokoknya yang berhubungan dengan pikiran kreatif deh, iya nggak? Tapi sebenarnya nggak salah sih Sobat, inovasi dan kreatif emang jadi hasil yang diinginkan dari proses design thinking ini. Terus prosesnya gimana ya supaya bisa berpikir kayak gitu? Emang kerjaan kita bisa pakai design thinking? Soalnya sekarang banyak banget nih orang dan perusahaan yang ngomongin design thinking. Emang sebenarnya design thinking itu apa sih Sobat? Sabar. Di episode Finding Knowledge kali ini siap menjawab pertanyaan Sobat nih. Karena Finding Knowledge kali ini bakalan ngebahas tentang design thinking. Kenapa sekarang jadi populer banget dan kenapa perusahaan butuh design thinking? Yuk kita simak video ini supaya nggak ketinggalan informasi tentang design thinking. Flashback ke tahun 2008, Tim Brown, CEO dari konsultan desain dan inovasi terkemuka asal Amerika Serikat, IDEO, menulis artikel Harvard Business Review dengan judul Design Thinking. Dan sejak penerbitan artikel tersebut, design thinking berkembang sangat cepat dan popularitasnya langsung melejit banget nih Sobat. Beberapa perusahaan di dunia telah menerapkan design thinking untuk mengembangkan produk dan layanan, proses kerja dan juga model bisnisnya, dan telah terbukti bisa menghasilkan inovasi yang disenangi customer. Bersifat out of the box dan menguntungkan dari segi bisnis. Makanya nggak heran design thinking jadi populer banget. Terus design thinking secara definisi itu apa sih? Gini, misalnya kita terjemahkan jadi cara atau proses berpikir ala desainer. Lah, emang kalau desainer mikirnya gimana Sobat? Desainer kan seseorang yang pekerjaannya membuat produk jadi lebih menarik dari segi estetika nih, sehingga customer jadi lebih tertarik. Tapi bukan itu esensi dari design thinking. Menurut Interaction Design Foundation, design thinking disebut sebagai proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan serta menciptakan solusi. Esensi dari desain yang dimaksud di sini yaitu memikirkan cara untuk membuat apapun yang didesain jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jadi, pendekatan inovasinya bukan dari segi estetika, tapi disebut dengan human center atau berpusat pada manusia. Karena kan fokusnya ngebantu manusia dalam menyelesaikan permasalahannya. Tentunya tetap melihat kondisi pasar dan memanfaatkan teknologi. Pertanyaan Sobat berikutnya, pasti gimana sih tahapan atau bentuk prakteknya? Sebenarnya ada banyak banget variasi terkait proses atau tahapannya. Tapi salah satunya yang paling populer ada proses 5 tahap yang dikembangkan oleh Stanford University School. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Dengan mempraktekkan kelima tahap ini, ngebantu kita untuk menerapkan kreativitas untuk menyelesaikan permasalahan real dengan efektif. Coba kita jabarin lebih detail ya. Tahapan empati dan define itu untuk memahami permasalahan yang ada sebelum mencari solusinya. Pas nyari solusi, jangan cuma memahami masalahnya dari sudut pandang perusahaan aja. Nantinya malahan masalah yang ditemukan bisa aja salah atau kurang pas. Makanya dibutuhkan empathize buat fokus memahami masalah dari sudut pandang dan perasaan customer. Cari tahu apa yang jadi keluhan dan keinginannya. Nah, di situ bisa dapat insight tentang aspirasi customer. Habis itu baru deh masuk ke tahap define, yaitu mengidentifikasi apa sih yang menjadi permasalahan utama dari customer dan mendefinisikannya jadi potential problem statement. Terus di tahap ketiga ada ideate,
Di sini fokusnya mulai mencari solusi dari masalah yang udah didefinisikan tadi. Dalam proses ini, tim bebas untuk menyampaikan ide-idenya termasuk ide yang gila sekalipun. Bisa aja dari ide gila itu dapat memunculkan solusi yang out of the box. Ide atau solusi yang udah dipilih kemudian dikembangkan lewat tahap 4 dan 5 yaitu prototype dan testing. Jadi, kita mengembangkan ide tersebut jadi prototype atau representatif konkret yang bisa diindra dan kita tes atau uji cobakan dengan customer untuk melihat feedback mereka. Terus, kalau semua tahapan udah dilakukan, apa udah selesai proses design thinkingnya? Gak cuma sampai situ aja sobat. Dari feedback yang didapat, kita lakukan iterasi lagi buat memperbaiki solusinya. Dan bisa banget kalau kita ulang tahapannya dari awal, kita bisa ngelakuin beberapa iterasi lagi sampai bisa mendapatkan solusi yang terbukti bisa menyenangi customer dan juga optimal dari segi teknologi juga bisnis. Proses iterasi atau mengulang inilah yang jadi kunci kesuksesan dalam design thinking. Tapi perlu dipahami nih sobat, design thinking sebenarnya bukan tahapan linear, melainkan proses yang dinamis dan iteratif. Jadi bisa banget improve dari tahapan yang udah ada. Nah sobat, kita coba lihat ya contoh penerapan design thinking dalam proses lahirnya Gojek. Gojek lahir dari kekhawatiran sang founder Nadiem Makarim soal kemacetan Jakarta dan para ojek konvensional yang harus kerja 14 jam tapi cuma dapat 4 penumpang aja. Dari rasa empati yang dirasakannya, dia mulai mendefinisikan masalah tersebut hingga muncullah potential problem statement-nya. Masyarakat butuh transportasi alternatif untuk menghindari kemacetan Jakarta dan tukang Gojek butuh kepastian penghasilan. Dan pernyataan tersebut ia mulai merumuskan beberapa solusi. Salah satunya menciptakan penghubung antara kebutuhan penumpang dan tukang Gojek. Di tahun 2010, Nadiem mulai membuat prototype berupa call center untuk ojek konvensional yang berjumlah 20 pengemudi. Setelah mendapat respon yang positif dari masyarakat di tahun 2015, Gojek resmi merilis GoRide dan memiliki 800 driver saat kemunculan pertama kalinya. Gojek sukses menjadi pilihan transportasi alternatif di tengah kemacetan dan gak cuma di Jakarta aja, Gojek hadir juga di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, Gojek juga terus mengembangkan bisnisnya menjadi sebuah layanan antar makanan, barang, hingga jasa kebersihan. Menurut sobat, perusahaan sekarang ini butuh banget design thinking nggak? Bisa jadi iya banget loh. Karena gini, jika suatu perusahaan sukses dengan sebuah inovasi barunya, nggak butuh waktu lama lagi buat perusahaan lain mengadopsi bisnis yang serupa. Makanya perusahaan perlu lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi supaya bisa mempertahankan keunggulannya. Gak cuma dalam memproduksi sebuah produk atau layanan, design thinking ini juga bisa kita adopsi jadi proses kerja kita dalam berbagai bidang pekerjaan. Misalnya gini sobat, pada tahap empathize bisa kita sebut understanding. Kita pahami nih, apa sih yang menjadi concern atasannya kita? Maunya tuh dalam tugas yang diberikan, output apa yang diharapkan sama atasan kita. Habis itu kita coba definisikan maksudnya deh. Habis itu baru mulai memikirkan apa sih kira-kira solusinya, atau bisa juga brainstorming sama tim. The last but not least, coba presentasiin deh semacam prototype buat ngeliat feedback dari atasan. Jadi tahu mana yang harus dikembangkan, mana yang harus diperbaiki. Supaya outputnya bisa jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan sama atasan. Jadi design thinking ini bisa diterapin di mana aja ya sobat. Bisa ngedorong kita untuk berpikir out of the box dalam menyelesaikan problem statement-nya. Menarik banget nih sobat, design thinking ini ngebantu kita untuk bisa menciptakan sebuah inovasi untuk menjawab solusi pelanggan dengan lebih baik lagi. Dan gak cuma untuk produk dan layanan, ini bisa dilakukan dalam ruang kerja yang beragam juga loh. Bisa jadi proses kerja kita dalam mengerjakan tugas pekerjaan kita.
Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat!